Saya Anom, wis rung? Wes. Sudah, oke, saya Anom. Saya di sini mau mengenalkan beberapa jenis pohon yang saya pegang di salah satu klien saya di Yogyakarta, khususnya di Sleman bagian utara. Monggo lanjut. Oke, Ya. kita akan menuju ke pohon pertama, yaitu ini pohon lokal endemik Indonesia, namanya pohon rukem. Pohon ini saya dapat dulu kenang-kenangan dari tuanku Goci dari Jawa Barat, namanya Bang Cecep Maman R. Nah, ini pohon di sini tuh usianya kurang lebih sudah 4 tahun. Dari nol baru tumbuh sampai udah berjalan sekitar 30%. Seperti ini Mas pohonnya. Ini pohon asli Indonesia, pohon buah, ada buahnya juga. Ini rencana tidak dipakai untuk kontes-kontes dan segala macam. Ini hanya untuk koleksi pribadi aja. Oke. Jadi baru 30% itu nanti rencananya mau diapain lagi? Rencana ini nanti mau dimatengin Mas. Ini kan baru tahapan pengarahan ranting, dan nanti ini kurang rapet. Ini masih daunnya masih terlalu rimbun. Nah, ini nanti masih kita potong lagi. Gerakan-gerakan seperti ini hanya untuk gambaran aja, nanti jadinya seperti apa. Ini nanti akan kita potong, akan kita pendek-pendekkan lagi, sehingga nanti prosesnya akan menjadi lebih rapat, kesantuannya dapat. Kalau ini kan belum, ini masih terlalu muda pohonnya, baru kelihatan basicnya aja. Kalau kira-kira itu prosesnya berapa lama lagi? Kalau umpama dikira-kira ini masih butuh waktu paling enggak sekitar 5 tahun 6 tahun lagi Mas, kalau kita butuh bentuk dan gambaran yang sempurna. Kalau cuma sekedar pohon-pohon ayu, pohon-pohon yang dilihat aja, nanti berlagi paling setahun lagi udah kelihatan cakep, udah kelihatan indah menurut saya. Oke, kita lanjut ke pohon yang kedua. Ini loh. Ini pohon apa Mas? Nah, ini namanya pohon ficus, jenis ficus namanya elegan. Nah, ini pohon dulu kita bikin dengan cara okulasi. Kita sambung dari akar pohon ibrik lokal itu, kita sambung dengan mata tunas pohon elegan. Kalau yang ini udah proses berapa lama? Ini proses dari dulu ndongkel akar, motong akar di hutan itu sampai detik ini kurang lebih usianya sekitar 4 tahunan Mas ini. 4 tahun baru jadi sekitar 40-50%. Belum kelihatan sempurna. Rencananya apa? Dibentuk seperti apa lagi? Rencananya ini dibikin ini Mas, pohon cantik aja kayak yang ini, memaksimalkan bahan. Nah, ini nanti kita bikin rapet sampai celah-celah ini akan lebih ketutup lagi Mas, dengan cara kita menunggu ranting-ranting yang baru tunas ini akan kita tunggu nanti untuk merapeti sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan ini semua masih proses. Kalau ini rencananya buat koleksi juga atau buat kontes? Kalau ini kemarin rencana cuma untuk koleksi aja Mas, untuk dinikmati sendiri aja, tidak dipakai untuk acara kontes dan lomba. Tapi saya nggak tahu ke depannya kalau ada niat dan kepengen ikut ngeramein acara teman-teman, ya besok ikut nggak apa-apa, kalau udah lebih enak dilihat pohonnya daripada yang sekarang begitu. Oke, kita lanjut ke pohon sisir. Nah, dari sana. Kalau yang ini pohon apa Mas? Kalau ini pohon sisir Mas, ini pohon lokal Indonesia juga. Pohonnya dapat dari mana? Kalau ini dulu saya yang hunting sendiri. Waktu saya dulu masih seneng jadi pendongkel, dulu saya seneng buru pohon dongkelan alam itu, saya buru sendiri nih Mas. Ini dulu dapatnya di bantaran Kalimboyong, di lereng Merapi. Ini kurang lebih usianya sekitar 4 tahun yang lalu dapat bahan, terus ditanam, sekarang ya jadi seperti ini Mas.
Terus prosesnya dari awal itu diapain? Seperti itu. Ini dulu di tebing saya ambil, terus saya bawa pulang, saya tanam di ember. Setelah hidup, ini batang-batang ranting-ranting hidup ini dulu diloskan dulu mas. Nah ini diloskan, kita nunggu proporsi ukuran yang kita inginkan. Setelah itu kita tinggal meneruskan pohon mau dibikin seperti apa, sesuai dengan selera kita masing-masing mas. Kalau ini rencananya gimana? Mau dibentuk seperti apa? Kalau ini rencana kita maksimalkan, kita bikin rapat lagi juga sama seperti yang sudah-sudah. Terus ini sebetulnya pohon terlalu tinggi kalau untuk ukuran bonsai, makanya ini cuma ditaruh di depan rumah aja buat ikon mas, bukan buat kontes. Yang ini rencananya. Udah. Oke, lanjut ke pohon satu lagi. Ini pohon lokal juga, ini namanya pohon serut, sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Ini pohon serut, ini dulu dapatnya di Bantul, di Mogiri. Nah ini hanya bahan-bahan sisa para pendonggal yang terdahulu. Ini pohonnya hanya pohon lurus, tegak lurus, tapi dengan kekurangan pohon, dengan kekurangan bahan yang hanya tegak, nggak ada liuan, nggak ada gerak-gerak ekstrimnya sama sekali, kita maksimalkan mas. Kita menggunakan metode apa ya, otak ikut pohon mas. Jadi kita meneruskan gerak pohon itu sendiri seperti apa, kita maksimalkan biar tidak terlihat kaku, biar tidak terlihat lucu. Jadi saya hanya bisa memaksimalkan sementara baru seperti ini. Kalau ini sudah berapa persen? Kalau ini udah rencananya sih cuma untuk hiasan depan rumah aja ini mas. Paling ini baru 30%. Karena ini kalau umpama saya pruning itu ranting belum rapet. Ini masih longgar mas, masih jarang-jarang banget. Ini masih butuh pengelusan betulnya. Jadi kita tunggu pelan-pelan di pot. Lebih bagusnya lagi kalau kita main ground, itu lebih bagus. Main ground itu seperti yang nanti kita akan lihat di bawah-bawah itu nanti mas. Kita lanjut ke sana apa yuk. Nah di ground itu seperti ini mas. Jadi pohon kita tanam dikasih tempat karpet atau apalah, yang penting media bisa sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya. Jadi kita nunggu pergerakan dan pertumbuhan ranting itu lebih cepat daripada yang kita tanam di pot. Kalau di pot itu kan keterbatasan media, nutrisi juga terbatas. Kalau di ground seperti ini itu apa, media sudah banyak, air juga banyak, pupuk juga banyak, makanya pertumbuhannya cepat. Jadi kalau terutama untuk pohon yang ukurannya XXL kayak begini itu, kalau kekurangan nutrisi pohonnya apa ya mas ya, bahasa nyebah ini bahasanya ungkris-ungkrisen. Jadi kita gimana biar nggak ungkris-ungkrisen ya kita ground seperti ini kurang lebihnya. Ungkris-ungkrisen apa? Nah ini pohon apa mas? Sama, ini pohon serut juga. Cuma pohon serut ini ukuran terbesar yang saya pegang di Sleman. Ini dengan panjang 2,30 meter. Terus tinggi cuma berapa? Kalau tingginya sih nggak tinggi banget, ini masuk ukuran bonsai karena tingginya cuma 1,40 ini mas. Cuma ukuran besar dan beratnya memang lumayan gede ini di Sleman Utara yang saya pegang. Nah, ini namanya pohon jenis pohon rap. Ini dulu dapatnya dari hasil dongkel mas. Dapatnya di Jawa Tengah, khususnya di daerah Cepu, Blora sana mas. Ini dulu ada relasi sana mas yang seneng dongkel, terus ngabarin ada pohon serut panjang gitu. Akhirnya saya cek, terus saya suka, saya dongkel bareng-bareng, terus saya bawa pulang. Itu di kebun atau di mana? Ini dulu di pekarangan rumah.
di pekarangan rumah. Kebetulan pekarangan rumahnya itu mau dibangun terus rundungkel, makanya saya eksekusi ini dulu sama teman-teman mas. Ini paling usianya baru sekitar 3 tahunan, dari dunggal sampai tumbuh seperti ini. Ini kira-kira besarnya seberapa mas? Ini kalau besarnya sih nggak terlalu besar banget, cuma kalau panjangnya ini sepanjang bak mobil pickup itu mas, 2,30 cm. Nah, ini kita kaca mas, nggak apa-apa. Bawah-bawah. Mau diapain mas? Ini sementara kita tunggu pengelosan ini, ranting-ranting yang panjang-panjang ini kan saya masih nunggu ukuran proporsi yang saya inginkan. Lah nanti nggak lama lagi ini akan saya potong mas, akan saya potong, akan saya kurangi biar kelihatan bentuknya, biar kelihatan basicnya, terus jadi kelihatan pohonnya. Kalau ini kan pohon ketutup mas, umpamanya nanti saya kurangi kan jadi kelihatan. Nah ini kan pohon jadi kelihatan. Tambah atas, nanti dikurangi mas, kita potong lagi biar ada bentuknya. Nanti rencananya daunnya dikurangi gitu mas? Daunnya akan kita pruning mas, daunnya akan kita bersihkan seperti ini. Nah kita akan bersihkan, tapi semuanya keseluruhan biar kelihatan jelas, biar tidak salah potong atau salah mengurangi batang-batang yang sekiranya tidak diinginkan gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke pohon bunga. Ini namanya pohon bougainville. Ini bougainville lokal, daun mikro, bunga warna ungu mas. Ini ukuran XXL. Ini pohon dulu dapat, asalnya pohon ini dari Boyolali, Jawa Tengah mas. Nah, terus ini pohon dimaksimalkan di sini, kita potong, kita ground dulu kita ground, akhirnya terus kita naikkan di pot karena sudah kelihatan lebih rapat. Kita akan rencana matengkan perantingan atas itu di pot biar kesannya lebih cepat tua daripada kita ground. Lebih cepat tua itu gimana? Nah, kalau batang-batang yang masih hijau kayak gini itu kan masih muda mas, kesan tuanya itu belum ada, belum kelihatan. Nah, pohon bougainville itu sendiri itu akan keluar bunga rapat dan lebat itu ketika ranting-ranting ini sudah menua, bukan muda kayak gini. Kalau yang muda seperti ini menurut saya kurang maksimal dia mengeluarkan bunganya. Kalau sudah tua itu nanti bunganya akan rapat. Kira-kira berapa lama itu? Ini cepat mas kalau bougainville itu, karena kalau bougainville itu kita bisa ngakalin, dalam arti kita akalin itu kita akan kurangi tempo siraman air itu akan kita kurangi. Terus nanti kalau sudah kelihatan agak layu itu baru kita siram pakai nutrisi bunga, baru nanti bisa berbunganya lebat. Tadi di Boyolalinya dapatnya gimana ceritanya? Dulu ini di Boyolali itu sebetulnya dulu adalah pembatas tanah mas, zaman dulu itu. Terus pas hunting di sana, buru di sana, itu sama petani disuruh ngambil, disuruh bayarin seberapa ikhlasnya itu, suruh bayarin aja seikhlasnya. Akhirnya ini diambil karena mengganggu. Dulu ini batas tanah di sana antar pekarangan tetangga satu tetangga yang lainnya itu untuk batas. Nah setelah ada pembaruan pakai patok tanah itu baru ini diambilin boleh, suruh ngilangin. Kalau ini kira-kira masih berapa persen? Kalau ini sebetulnya sudah hampir kelihatan maksimal sih mas, tinggal nunggu ngerapetnya sedikit sama tinggal nunggu tuanya aja. Nanti kita akan episode selanjutnya akan kita potong-potong, akan kita pruning, kita cutting, nanti akan kita tayangkan di episode selanjutnya. Oke teman-teman, sementara kita cukup di sini dulu. Apabila masih pengen ngelihat koleksi-koleksi yang lain, ikutin terus channel ini. Jangan lupa like dan komen di bawah ya. Nah, udah, ngono ya.